Ya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar. Topik kita kali ini adalah bahayanya judi online, apalagi judi online ini bisa diakses dengan begitu mudah hanya lewat koneksi terhadap internet maupun gadget yang kini tentu saja semakin banyak orang memilikinya, baik dari anak-anak usia muda sampai lansia dan dari segala ya strata masyarakat, dari yang perekonomiannya lemah sampai ke orang-orang yang sudah mapan, semua rentan terhadap bahaya judi online. Bahkan kalau kita lihat ini dari beberapa tahun yang lalu sampai saat ini lebih dari 200 triliun ya uang yang sudah beredar dan hilang akibat judi online, dan ini melibatkan juga semakin banyak orang dan masyarakat di Indonesia. Tentu saja yang perlu kita ketahui ini bagaimana untuk lebih waspada dan juga mencegah ya terhadap akses ini. Saya sudah ditemani oleh seorang pengamat ya, security cyber ya, Alphonse Tanujaya, dan Alphonse ini pengamat security dari Vaksin.com ya. Mas Alphonse, kalau kita lihat ya bahaya dan adanya judi online ini yang semakin lama semakin meningkat di Indonesia, ini kita sudah masuk ke masa darurat atau belum? Sebenarnya ini sudah bertahun-tahun ingin dibasmi oleh Kominfo, tetapi kabar buruknya makin tahun bukannya makin menurun tetapi makin meningkat. Jadi dari cuma 60 triliun naik sampai ratusan triliun, sampai kemarin 200 triliun lebih. Tahun ini baru kuartal pertama saja sudah mau mencapai 100 triliun. Ya, dan ini jadi berarti betul-betul masalah yang besar ya. Ya, ini angka 100 triliun ini sudah berusaha dibasmi. Kalau dulu kan 60 triliun belum berusaha dibasmi. Ini sudah berusaha dibasmi dan angkanya nggak turun-turun. Ya, nah ini tentu saja berkaitan dengan akses yang sangat mudah ya. Dan juga mungkin jenis-jenisnya. Mungkin Mas Alphonse kita bisa lihat ya, kalau kita bicara mengenai judi online ini apa sih? Dan apa-apa saja ragamnya, dan pengamat Mas Alphonse sendiri ini yang paling menjadi atraksi atau diminati oleh para pemainnya itu seperti apa saja gamenya? Saat ini judi online kalau kita masuk ke situsnya banyak sekali pilihannya, tetapi yang paling populer itu namanya judi slot seperti jackpot. Seperti jackpot ya, dan slot machine. Gitu. Slot machine, dan sangat mudah, kita tinggal pencet lalu dapat misalnya bar dapat uang banyak. Nah, sebenarnya ini adalah trik kuno. Jadi mereka ingin menjerat korbannya yang umumnya kabar buruknya nih masyarakat menengah bawah dengan mimpi-mimpi indah. Jadi awalnya pemainnya diberi kemenangan dulu supaya dia semangat. Nah, lalu awalnya dia akan semua kemenangan ini diatur oleh pemilik situs judi online ini, server ini. Jadi awalnya 60-40, dia menang 60 kalah 40. Menang 60 kalah 40, sesudah berjalan. Oh, jadi algoritmenya diberikan kemenangan dulu, lebih banyak menangnya daripada kalahnya. Betul. Nah, ini memang sudah didesain demikian ya? Tujuannya di-build supaya ada satu adiksi. Nah, sesudah ada adiksi baru turun 55, 45, lalu 50-50, lalu dibalik. 40 kalah, 60 menang. Kalau tadi kan 60 menang, 40 kalah. Nah, sesudah terjadi adiksi itu, yang pemainnya akan mencari kenikmatan itu. Dan yang paling sering dipakai itu adalah yang slot game itu. Karena yang paling mudah, hanya tinggal pencet saja sambil nunggu, aku dapat uang gitu loh. Dan itu ini bisa, dan ini juga di bawah hanya sekian ribu rupiah juga bisa diakses kan ya? Betul, pada awalnya mau 5.000, mau 10.000 mereka bisa, tapi lama-lama kan dia merasa, wah aku pertamanya iseng mencoba, yang kedua lalu berusaha menaruh uang, lalu wah aku menang nih, dia excited, tambahin uang lagi, lalu kalah. Nah ini berusaha mengembalikan balas dendam, mengembalikan kekalahannya, tetapi yang ada terpuruk lebih dalam. Ya, karena algoritmanya udah berubah. Algoritmanya sudah berubah, sementara itu orangnya sudah keburu addicted ya, sudah keburu kecanduan lah istilahnya. Tapi kalau dari segi aplikasinya itu sendiri, apa yang kita bisa pelajari? Siapa sebenarnya pemiliknya? Ini kan kalau kita bicara internet ya, dan all things yang digital, ini kan bukan masalah Indonesia, ini
masalah global ya, seluruh dunia memiliki masalah yang sama terhadap judi online ini. Apa yang kita bisa pelajari mengenai siapa pemiliknya dan kira-kira bagaimana untuk bisa mengaturnya lah bagi para ini orang IT. Salah satu masalah mendasar yang perlu kita sadari adalah sedikit negara yang melarang dan banyak negara yang membolehkan judi online ini. Seperti kita lihat negara tetangga Thailand, Kamboja ini membolehkan judi dengan terbatas. Secara regulasi. Secara regulasi, legal, secara hukum mereka legal. Kalau di Indonesia sendiri kan di Indonesia kita ada illegal. Di Indonesia illegal. Nah jadi awalnya kalau dulu tanpa adanya internet kita bisa batasi di alokasi, lalu pengaksesnya bisa dibatasi. Tetapi dengan adanya internet kita nggak bisa batasi pengaksesnya. Jadi sekarang bahkan sekarang anak-anak di bawah umur juga bisa seiring dengan jangkauan internet. Nah itu yang kita perlu sadari bahwa dengan adanya internet ini tadinya kaum rentan yang harusnya terlindungi dari judi ini, walaupun ada dulunya sebelum dilarang ada judi resmi, tapi kan bisa dibatasi siapa yang masuk. Tapi sekarang justru dengan adanya internet malah nggak bisa dibatasi, tadinya yang tidak terjangkau malah menjadi terjangkau. Itu salah satu sisi buruknya internet. Ya, tapi regulasi yang diterapkan ya atau dimiliki oleh pemerintah khususnya dalam hal ini Kominfo, apakah bisa menanggulangi ataupun menangani masalah ini? Secara teknis Kominfo dengan wewenang dan kemampuannya, ibaratnya kalau kita lihat film Avenger itu lawannya judi online ini seperti Thanos. Kominfo ini seperti Thor. Dia cuma punya palu dan Thanos di palu juga nggak bisa kalah gitu. Jadi untuk mengalahkannya mau nggak mau dia mesti ngajak Avenger. Avengernya siapa? PPATK, OJK, kepolisian, dan pihak terkait. Nanti jadi sebaiknya ada 3 langkah. Short term, medium term, dan long term. Kalau short term Kominfo bisa, kalau ada situs dia blokir. Ya. Medium term ini ada satgas yang nanti presiden informasikan akan dibentuk. Jadi satgas ini tugasnya mengidentifikasi akunnya, lalu dilacak PPATK, lacak uangnya kemana orangnya, siapa yang buka rekening, berikan ke kepolisian untuk menindak. Itu medium term, itu bukan long term. Long termnya ini yang lebih panjang lagi adalah dari Kemensos, Kemendikbud, dan Kominfo sendiri untuk memberikan pendidikan, memberikan literasi keuangan dan literasi digital yang baik. Jadi short term dan medium term ini untuk mendukung saja dan tidak mungkin bisa membasmi. Kalau long term ini bisa menekan dengan sangat efektifnya. Ini yang harus dijalankan. Harus dilakukan. Kita awali mungkin dari blokir ya. Nah kita seperti kalau saya lihat ini satu di blok pasti nanti tadi ada 100 bahkan ada 1000 yang muncul. Betul. Jadi sebenarnya upaya memblokir ini tidak efektif sama sekali kan. Buktinya aplikasi itu terus dan apalagi dari segi iklan dan lain sebagainya ini apa yang harus dilakukan? Karena tadi Mbak Sani kan mengatakan bahwa banyak sekali iklannya, pop-up-nya, influencernya. Nah ini kan bagaimana memblokirnya? Kita perlu menjalankan dengan cermat. Memang benar kalau kita blokir dia akan cari cara lain. Pertama diblokir situsnya, misalnya judi.com, dia beli judi1.com, blok lagi judi2.com dan seterusnya. Lalu berikutnya lebih canggih lagi dia malah masuk ke situs pemerintahan, situs pendidikan, di sana ada iklannya. Yeah. Nah, tetapi Kominfo perlu canggih, saya pikir mereka cukup canggih. Walaupun ada iklannya, mereka tetap akan mengarah ke server judi online-nya. Jadi sebenarnya server judi online ini kami lihat secara fisik belasan, nggak banyak. Jadi mereka bisa lihat IP-nya, bisa identifikasi, itu pertama. Yang kedua, kita bisa identifikasi kalau ada judi online, itu pasti setor uang. Nah, pasti ada aliran uangnya. Nah, disinilah kita perlu melibatkan PPATK. Jadi nanti satgasnya bentuk tim, kalau ada iklan ikutin aja, daftar, ya kan? Ini jangan main untuk mengidentifikasi. Lalu lihat uangnya kemana, nah lalu berikan ke PPATK, selidiki alur uangnya, udah tahu orangnya, berikan ke kepolisian, ditindak dengan serius. Harusnya jika ini dilakukan dengan sepenuh hati dan tidak masuk angin, harusnya bisa ditekan dengan cukup efektif. Kalau sekarang masuk angin kelihatannya. Kalau kita lihat dari angkanya yang makin meningkat ya kita heran.
kenapa makin diblokir kok nggak angkanya tetap, artinya peningkatannya luar biasa. Karena jadi kenapa dong? Jadi berarti kan tidak efektif dengan segala macam kebijakan atau regulasi, atau mungkin dari segi penanganannya itu ya itu tidak kalah lah dengan semangatnya para pembuat judi online ini. Sebelum ini mungkin Satgas belum efektif. Jadi sebelum ini kasihan Kominfo, ya ibaratnya saya lihat ya, seperti Thor lawan Thanos sendirian lawan, nggak bisa menang, dia dipukul nggak sakit-sakit, nggak pergi-pergi. Nah sekarang udah mulai ada teman-temannya lawan nih Avenger nih. Oke, kalau kita telusuri, kalau PPATK tadi disebut, tapi kalau misalnya servernya di Moldova atau di Rusia atau di Eropa atau di negara Asia Tenggara lain atau di China, ini bagaimana untuk kita mencoba untuk menelusurinya ini pendanaannya? Untuk menelusuri server dengan pendanaan, untuk pendanaan PPATK yang akan melakukan, mereka akan ada teknik dan ada penelusurannya. Itu bisa itu nanti diblok gitu. Bukan diblok, harusnya ini untuk mengidentifikasi aktor intelektual di belakangnya. Jadi bukan ya, kalau aktornya misalnya di negara yang jauh dan kita tidak bisa akses sama sekali, apalagi tidak ada kerjasama dan lain sebagainya, bagaimana? Ini kemarin saya dengar sudah ada koordinasi juga dengan Kemenlu. Jadi tambah lagi tim Avenger-nya. Jadi Kemenlu mengkomunikasikan sudah tingkat ASEAN bahwa ya mungkin diduga kuat beroperasi di salah satu negara ASEAN di sebelahnya Vietnam lah. Jadi beroperasi di situ dan kita perlu komunikasikan. Jadi sudah mulai di sana dari sisi alur uangnya. Kalau dari sisi servernya harusnya Kominfo orang-orangnya cukup canggih dan cukup pintar. Jadi servernya ini nggak banyak, servernya belasan dan diblokirnya IP-nya. Jadi mereka kan sangat kesulitan. Mereka harus pindah server dan secara teknis mungkin butuh setengah hari atau kalau cepat beberapa jam untuk pindah total servernya. Dan itu secara teknis mereka akan sangat kerepotan. Ya, jadi Kominfo punya kewenangan itu dan mereka bisa blokir secara teknis, identifikasi server dari itunya, blokir, oke, tinggal tunggu 3 hari lagi pasti ganti, dapat lagi, blokir lagi. Jadi ikutin aja kerjanya Kominfo itu mau saja mau yang begitu dilakukan. Dan saya dengar itu di negara-negara taruhlah di Myanmar itu tuh ada sindikat yang memang mereka tuh memiliki seperti Silicon Valley tapi hanya khusus untuk tipu-tipu online dan untuk judi online. Nah, ini kan menjadi suatu bisnis yang mungkin dari segi pendanaan atau funding itu tidak ada henti-hentinya ya. Dan celakanya anggota yang melayani itu banyak kan dari Indonesia. Iya. Nah, ini juga menjadi sumber kriminalitas baru, yaitu perdagangan orang. Saya waktu itu sempat memberi wawancara dan kita mengangkat ya isu perdagangan orang yang dipekerjakan khusus untuk hal-hal seperti ini, kejahatan digital. Coba mungkin sebagai seorang pengamat ya, apa ini kalau sudah tingkat internasional yang kita harus lakukan? Untuk kejahatan digital ini memang satu kejahatan lintas negara dan mereka seperti yang anehnya itu jika orang ingin melakukan kejahatan dengan targetnya Cina, dia akan kirimkan orang dari Cina ke Indonesia. Banyak yang tertangkap oleh polisi, ya kan? Tapi sebenarnya sasarannya bukan orang Indonesia, sasarannya adalah orang di Cina dan mereka karena orang dari sana fasih sekali berbahasanya, lalu korbannya juga di sana. Dan mengapa mereka melakukan itu? Karena kalau dia korbannya orang Cina, polisi di sini nggak ada korbannya orang Indonesianya. Jadi mereka pintar sekali memanfaatkan peluang itu. Jadi kalau orang Indonesia lari ke negara lain, ke Myanmar atau ke Kamboja, di sana jika tertangkap juga polisinya lihat, ya dia nggak melakukan kesalahan ini. Iya, karena bukan warga negara kita dan kita ada wewenang misalnya untuk kita dan nggak melakukan pelanggaran hukum. Jadi pintar sekali mereka melakukan. Nah, itu mungkin nanti Satgasnya ini ada Kemenlu-nya ya. Ini yang akan melakukan komunikasi seperti Avenger-nya lah. Ya, tapi optimis tidak Mas Alfons kalau kita melihat begitu besarnya dan kompleksnya, ini bukan judi online hanya masalah satu orang dengan gadgetnya, tapi ini menjadi bagian dari sindikat yang sifatnya itu internasional. Saya yakin kalau Satgas ini menjalankan dengan sepenuh hati, hasilnya akan signifikan. Kalau untuk membasmi, saya rasa tidak realistis.
Kita prostitusi nggak mungkin dibasmi, judi nggak mungkin dibasmi, tapi kita bisa tekan ke tingkat yang seminimal mungkin. Kalau sekarang agak memprihatinkan, ya sangat memprihatinkan. Tapi pemerintah cukup sigap nggak tuh, cukup concern nggak Mas Alphonse lihat dalam penanganan judi online? Concernnya iya, tetapi tindakannya masih kurang ya. Tapi dengan adanya Satgas ini saya lihat ada concern yang membaik, maka kita sangat dukung. Kominfo bisa lebih galak. Jadi walaupun dari media sosial misalnya Facebook atau Instagram atau WhatsApp nggak bisa membaca message-nya karena itu dienkripsi. Tetapi jika ada iklan judi online atau message judi online di platformnya, kita identifikasi, kita minta ke pengelolanya bahwa ini ada judi online, iklannya yang nyebarin nomor ini. Sekarang yang medium term sudah mulai ditindakkan dengan kepolisian dan lain sebagainya. Ini ada keberhasilannya nggak kelihatan dalam jumlah Keberhasilan orang yang di tingkat pelaksana lapangannya iya, polisi banyak jadi judi online ini kira-kira menjalankannya seperti MLM. Jadi dia ada satu bandarnya, dia ada di luar negeri, dia aman, dia akan cari kaki tangan di bawah. Dan ini bisa sudah ada bukti sukses bahwa diberantas banyak kepolisian banyak menangkap bandar-bandar judi ini. Nah justru harapan kami Satgas ini karena bandar yang dibuat ini dia akan mau nggak mau dia mesti komunikasi. Cara komunikasinya lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat Messenger, lewat Telegram, lewat Instagram, lewat iklan Facebook, Google. Mereka perlu promosi. Sebenarnya kita tiap hari saya dapat promosi itu. Itu tinggal diikuti. Jadi follow the money and you know everything. Tapi kalau misalnya bicara mengenai judi juga, ini kan banyak oknum juga yang terlibat kan. Ini Anda melihat seperti itu nggak? Ini menjadi hambatan nggak dalam pemberantasan judi online secara keseluruhan di Indonesia? Itu salah satu sebabnya mengapa saya bilang ini hampir tidak mungkin bisa dibasmi secara total. Memang kita mungkin uraikan benang kusut ini satu persatu sampai ke satu titik tertentu. Mungkin kita harap pemerintah lebih terbuka matanya bahwa sebenarnya apa masalah mendasar, kenapa sih ini susah banget sistemik dibasmi. juga akhirnya yang Cukup sistemik. dan di sini juga ada kasus-kasus pinjol yang di satu sisi sangat mudah untuk memberikan pinjaman, tapi di sisi lain juga semakin banyak Malah orang yang menjerat masyarakat dan sebenarnya kalau pinjol itu terlalu banyak diberikan lalu terlalu banyak yang macet, sebenarnya dampaknya terhadap sistem keuangan akan besar juga. Mengapa? Karena di balik pinjolnya juga banyak lembaga-lembaga keuangan pemerintah dan swasta yang terlibat. Kenapa? Karena keuntungannya sangat besar. Iya. Tapi kalau misalnya kerugiannya juga besar dan rugi, otomatis lembaga keuangan ini juga akan kena. Sebenarnya cepat atau lambat ini akan terjadi dan ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah juga. Iya, dan dalam waktu yang sama ini sudah menjadi masalah masyarakat ya, masalah sosial dan masalah macam-macam di negeri ini. Ini sangat merusak ya saya lihat ya kita secara tatanan masyarakat secara keseluruhan. Nah tadi untuk jangka panjangnya yang paling efektif sebagai seorang pengamat security, apa yang harus kita lakukan? Indonesia kan punya bonus demografi. Sebenarnya banyak masyarakat produktif yang seharusnya kita manfaatkan secara optimal. Jangan malah itu menjadi masalah gitu loh. Jadi pemerintah perlu menyadari bonus demografi ini harus dimanfaatkan secara optimal. Lalu bagaimana cara jangka panjangnya? Ya bonus demografi tenaga kerja yang siap ini perlu dimaksimalkan, diberikan kesempatan. Lalu jangan kalau ada eksploitasi harus segera dicegah. Lalu untuk pendidikan khususnya yang berhubungan dengan dunia digital ini justru mereka harus ditingkatkan literasi digital dan literasi keuangannya. Dan sekarang kita nggak harus melalui dunia pendidikan, sebenarnya melalui sarana internet ini sekarang kita perlu manfaatkan sarana internet, penyuluhan, dan yang tadi ada influencer mungkin perlu digandeng influencer yang memberikan dampak yang positif, meningkatkan kecerdasan, lalu bonus demografi ini diarahkan. Nah, kalau bisa diarahkan, mereka memiliki
literasi digital dan literasi finansial yang baik dalam jangka panjang, saya yakin ini akan sangat berguna bagi Indonesia. Jadi pesannya justru harus hadir di media sosial itu sendiri, di internet itu sendiri ya. Karena yang sekarang kita lihat kan justru banyak link-link atau klik untuk ke situs-situs judi online. Mungkin harus diperbanyak lagi justru warning ya, seperti kita beli rokok misalnya kan di situ ada peringatan. Mungkin itu harus lebih ditingkatkan ya, mengingatkan orang untuk tidak terjebak. Anda melihat ini sudah dilakukan belum? Kominfo bisa lebih galak. Jadi walaupun dari media sosial misalnya Facebook atau Instagram atau WhatsApp nggak bisa membaca message-nya karena itu dienkripsi. Tetapi jika ada iklan judi online atau message judi online di platformnya, kita identifikasi, kita minta ke pengelolanya bahwa ini ada judi online, iklannya yang nyebarin nomor ini. Nah, dari penyedia layanannya WhatsApp, dia tidak bisa mengetahui message-nya, tapi dia tahu siapa yang ngirim dan dikirim ke siapa aja. Sebelumnya kirim kemana aja, satu. Yang kedua, kalau misalnya di SMS ada yang broadcast message judi online, memang berusaha dibasmi, misalnya slot gacor nomor 1 pasti menang gitu. Udah diblokir nih sama penyedia SMS-nya. Itu sebenarnya tahap pertama gitu loh. Nah, lalu kalau diblokir mereka gacornya GACO-nya jadi 0R, jadi nggak bisa diblokir gacor. Nah, slotnya SL0T gitu. Hanya diubah sedikit. Hanya diubah sedikit. Nah, tetapi jangan berhenti hanya di situ saja. Datang, lihat dia rubah, kita jangan seperti kucing-kucing, kita blokir lagi, dia tinggal ganti, kasih minus, kasih garis bawah, kan seperti kucing dan tikus yang agak kurang pintar. Saya nggak bilang bodoh ya, kurang pintar kita bermainnya. Identifikasi perangkatnya. Dari seluler punya kok. Yang kalau ngirim ini nomor ini, lihat emailnya. Nah, kalau emailnya sudah teridentifikasi, walaupun dia ganti nomor, email itu sudah diblokir, handphone itu udah mesti dibuang. Jadi tiap kali dia pasang iklan, emailnya blokir. Nah, mereka akan sangat kesulitan menjalan. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu dipikirkan. Harus rajin, harus terus-menerus dilakukan. Dilakukan dan juga memikirkan do it smart. Jangan seperti mencabuti sesuatu yang akan tumbuh lagi, tapi lakukan lebih strategis. Iya, dan Mas Alphonse mungkin ada, kembali saya ingin ya, tips sama triks dan juga mungkin cara-cara untuk mencegah baik dari tingkat diri sendiri sampai ke keluarga dan juga dari segi edukasinya, karena memang ini harus ada pemahaman bahwa ya mau judi online, mau online atau offline, pada akhirnya ini sesuatu yang tidak baik dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ya, kalau kita lihat semuanya ini bermuara pada digitalisasi dan akses gadget terhadap anak dan orang tua. Dan orang tua ini umumnya lebih gaptek daripada anaknya. Jadi, tetapi mau tidak mau kita sebagai orang tua harus menyadari bahwa ini tanggung jawab kita. Kita nggak bisa serahkan sepenuhnya. Sehingga kita perlu dampingi, kita perlu identifikasi. Lalu dari pemerintah, ya untuk ancaman-ancaman digital ini, memang mereka perlu sangat proaktif. Apa yang berusaha dilakukan sudah baik, tetapi kalau dievaluasi hasilnya masih kurang baik, mereka perlu belajar lagi apa di mana masalahnya, dan dengan arah pembentukan Satgas ini juga kita harapkan bisa berjalan dengan baik dan dijalankan dengan serius, kalau bisa jangan masuk angin. Lalu untuk yang jangka panjangnya, nah harap udah mulai bergerak, mungkin dari Kemendikbud, dari Kemensos, lalu ada Kominfo melakukan komunikasi sehingga tercipta satu sikap pandangan masyarakat. Nanti masyarakat, lu judi online, lu main judi lu, kayaknya udah ini dosa banget. Kayak sekarang kita lihat pornografi itu sesuatu yang sangat buruk atau hal-hal tertentu. Saya yakin kita bisa capai itu kalau memang dilakukan dengan serius. Iya, semoga ya, karena biasanya kalau aksesnya gampang ya, mau dibilang bahwa ini nggak bagus, ini negatif dan lain sebagainya ya, Sangat orang di mana ada peluang untuk melakukannya, pasti mereka akan melakukannya. Jadi seharusnya peluangnya itu semakin lama semakin dipersempit ya. Apalagi yang menjadi korban itu adalah masyarakat atau kalangan yang paling tidak bisa kehilangan secara materi, penghasilan secara finansial. Mas Alphonse, terima kasih banyak ya atas hadiratnya dan insight-nya, dan kita harapkan juga pemerintah jauh lebih serius dan lebih efektif lagi dan juga melakukan penyuluhan dan edukasi terhadap bahayanya
kehadiran judi online ini karena bisa merusak ya ini dari segi ya tatanan keluarga maupun dari keuangan secara ekonomi ya, secara nasional. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, take care, bye-bye.